Inilah komunitas kami, Ninja 250 RC Makassar, yang dibentuk pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Di acara family gathering. Satu dekade dari berapa tahun? 1 tahun. Biar cabai-cabai, yang penting VVIP. Mantap, luar biasa. Sudah berapa lama? 7 tahun, 2011. Dari 2014. 2015. 2010. 2016. Sudah 5 tahun. Lebih setahun. 2019. Tahun sebelum tentara Fir'aun dan tentara Kenya berperang. Mantap. Halo. Ini baru mau anak-anak jalan. Oke brother, kita sudah siap-siap mau ke Malino untuk merayakan 1 dekade lebih N250 RC Makassar. Nah, saya ini adalah gelombang pertama, Bro Rudi, Bro Ardi, si Sahra yang cantik, dan Bro Icul, Bro Farid, dan Bro Dayat. Gelombang kedua, banyak yang berangkat sendiri dan bersama keluarga masing-masing. Oke, brother. Nah, malam ini kita sudah sampai di penginapan di Malino. Halo, brother. Inilah komunitas kami, Ninja 250 RC Makassar, yang dibentuk pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Sudah begitu banyak momen yang kami lewati bersama. Mulai dari touring Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, Bali, Lombok, NTT, Timor Leste, dan Pulau Sumatera. Serta masih banyak keseruan lainnya seperti baksos dan family gathering. Kami juga sering mengikuti pelatihan safety riding dan fun race di sirkuit Sidrap, sirkuit Sentul, dan sirkuit Balipat. Tujuannya untuk mengasah atau melatih kemampuan dalam berkendara untuk member N250 RC Makassar. Komunitas kami berdiri selama 1 dekade lebih, atau 12 tahun di tahun 2020 ini. Dalam komunitas Ninja 250 RC Makassar, kami mengutamakan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan silaturahmi. Hal tersebutlah yang membuat komunitas kami dapat bertahan hingga sekarang ini. Dan saat ini yang menjadi kapten Ninja 250 RC Makassar adalah Bro Kevin atau Kevin Laudi untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Sekarang kita dapat mengingat momen-momen yang telah kami lewati bersama, yang kami sering abadikan momen tersebut ke dalam bentuk videografi dan fotografi. Karena setiap momen akan selalu dikenang dan mempunyai banyak cerita untuk dikisahkan kembali dan menjadi pelajaran buat member kami ke depannya. Dan inilah keseruan kami merayakan berdirinya 12 tahun Ninja 250 RC Makassar di Malino. Halo. Bagaimana kabar Kanda? Baik. Semangat. Semangat. Teman kita ini, jadi dia bertani di depan rumahnya, dan inilah hasil taninya. Dia hanya jual cuma 20.000 per pack. Satu rider tercantik yang ada di Ninja 250 RC Makassar. Hai guys. Jadi kita sekarang lagi di Malino sama N250 RC semua. Jadi mari kita makan di acara family gathering. Satu dekade dari berapa tahun? 1 tahun. Oh, 10 tahun guys. Umur saya 21 tahun guys. Masih cabai-cabean. Biar cabai-cabai, yang penting VVIP. Anak Ninja M250 RC Makassar. Ajar saya. Nah, langsung sikat. Mantap, luar biasa. Jadi sekarang saatnya kita makan malam bersama keluarga besar Ninja 250 RC Makassar. Every day we escape losing all
of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. Jadi sekarang ini kita lagi santai-santai sudah makan malam. Saatnya kita ada sesi tanya jawab. Kita yang mulai dari yang di samping. Sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Dari 2013. Saya dari 2011. Dari 2014. 2015. 2010 kayaknya. 2010. 2016. Sudah 5 tahun. Kurang lebih setahun. 2019. Antara 15 ke 16-an. Tahun sebelum tentara Fir'aun dan tentara Kenya berperang. Mantap. Cerita awal sudah lama mau masuk, cuma masih sekolah. Dan setelah lulus saya kabari Bro Wandi. Bro Wandi tidak balas-balas. Pas lagi kontes di Goa, saya di situ awal muda tertarik masuk. Kemarin tuh pergi Kak Nongki-Nongki, baru ketemu Kak Rofi, baru masuk maka. Cantik sekali Kak kemarin, makanya langsung Kak dikasih masuk. Saya kenal dulu semua anak-anak community. Baru beli motor ikut ke mana itu? Malino. Dapat channelnya Ninja, akhirnya gabung. Oh, udah yang suruh. Salah satunya itu juga. Dipanggil sama mekanik yang bernama Kari. Datang pas pemilihan kapten Ayah Ali. Mau satu klub sama Zara. Dia lebih Bapaknya masuk N250 atau tidak? Support ya, cuma yang di rumah ya biasa enggak support. Suka larang-larang kopdar. Ya kesan-kesannya susah senang sama-sama. Tambah saudara banyak. Touring, jadi yang paling berkesan selama saya di N250 itu touringnya. Kesan sekali nih. Iya. Waktu kau ultah 17 tahun dikasih video, terus datang lagi. Tidak bisa aku sekali bahagia. Pokoknya sama dimanja sekali Kak di community ini karena saya memang paling cantik. Paling berkesan, kenal banyak saudara, dapat kakak-kakak yang peduli. Tali silaturahminya bagus. Kebersamaannya masih kental lah. Kenapa mau nangis waktu di Bogor? saya kira itu ditinggalkan. Jak, baru kita ini ya di daerahnya orang terjadi kepanikan dan orang yang setelepon juga ternyata tidak tahu apa-apa juga lokasi. Nah, kenapa Anda panik sedangkan waktu di Jakarta orang masih memakai bahasa Indonesia? Dan pada saat itu masih tergolong masih muda sekali. Lebih tepatnya pas touring di Kalimantan yang hampir juga dipukul hanya gara-gara hal sepele. Karena waktu itu mau isi bensin, terus saya tanya ke anggotanya, 1 botol berapa? Dia bilang 50. Yang isi bosnya Kandari itu hari bertanya berapa, dia nyolot bilang 50. Tiba-tiba dia lempar semua itu botol. Dia bisik saya, dia bilang, jauh kampungmu. Lama berdebat, akhirnya selesai juga karena Kandari lebih tinggi daripada lebih takut lah ceritanya. Dan itu momen paling sampai sekarang tidak bisa dilupa sebenarnya. Besar mungkin. Menangisnya karena apa? Takut ketinggalan di Bromo. Sendiri ternyata cuma 5 meter ke depan. Siapa yang gosokkan balsam burungnya? Mbak Akram dan Ayah Ali yang sangat kejam waktu itu. Semoga Kapten Ali bisa kembali ke Makassar dan bisa main motor lagi. Berkesan sih kemarin waktu San Muri ke Bulu 2 bersama Kandai. Kandar. Baku buru-buru. Kesan paling berharga itu Kak, ke keluarganya, solidaritasnya, sama betul-betul saya lihat aslinya yang bawa motor. Sudah touring kemana saja? Masih di Sulawesi. Sudah Al-In Sulawesi. Oke. Terus Kalimantan sudah, Aceh sudah. Waktu touring di bonceng atau riding? Waktu touring di bonceng setengah, riding setengah. Paling menarik itu awal pertama gabung Kapten saya terkena musibah. Motornya ada yang ambil. Dan minggu depannya sudah mau touring ke Manado. Dia tanya ke saya, bilang nanti touring ke Manado bisa nebeng. Oh, siapkan dah. Karena saya masih baru dan tidak mungkin menolak. Bukan karena tidak bisa bawa motor sendiri. Nah, waktu Aceh itu motornya trouble. Kerusakannya itu simpel. Tadinya sampai ya 100 kilo kayaknya. Dan kita mau touring 1000 lebih kayaknya. Selanjutnya di bonceng.
Nah, Kalimantan juga sama. Kalimantan kedua, tapi Kalimantan pertama naik motor, Kalimantan kedua dibonceng juga. Gara-gara ada juga teman satu belum punya motor, minta nebeng juga ya, kita kasih. Oh, di Kendari ada trouble juga, hilang keseimbangan, jatuh, jadi ya motornya di pick up, orangnya dibonceng. Oh, kalau keliling Sulawesi itu bukan dibonceng lagi, di ambulans karena habis tabrak anjing. Itu kenapa saya suka di community itunya. Kalau dari saya pribadi, touringnya sama momen di touring itu sendiri. Karena kalau cuman kopdar, ya paling yang dibahas itu aja. Aceh, Timor Leste, Kendari, ya, dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Manado, Bali, Jawa, sampai Surabaya, sampai Jakarta. Lain 2013 kita alhamdulillah bisa tes di sirkuit Sentul. Waktu di Sentul kita start, tapi kenapa lampu stop menyala? Karena sengaja saya mengedepankan orang yang lain. Karena dia mau tunggu Rofi di belakang. Kenapa pada saat itu bisa jatuh? Kurangnya mengetahui arena tersebut, dan kedua jalanannya berpasir. Ketiga motor ya standar tinting lah ceritanya ya. Karena semua rider injak jalur yang sama. Jadi kalau cuman berpasir, semua rider injak yang berpasir. Kalau cuman sirkuit, semua rider coba sirkuit baru. Dan motor standar, semua orang pakai motor standar. Belum mandi wajib kayaknya waktu itu. Di Sulawesi, cuma kalau di luar Sulawesi itu bonceng, naik mobil. Sudah kemana ada belum? Belum. Tahun berapa jadi kapten di Indo 50 RC? 17 2019 2011. Siapa yang paling gagah di Indo 50? Icul. Berapa lama jalan sama Icul? 3 bulan, 4 bulan kah? Di PP. Sekarang sudah jomblo atau sudah punya pacar? Ada yang pacarku. Tapi kalau mau dibilang jomblo enggak apa-apa, Ci. Masih suka sama saya atau tidak? Suka karena sama-sama anak community, Kak. Masih ada hati. Ada. Kan naik ke atas. Dua-dua. Satukan. Baru ngadep kamera. Apa paling cantik? Sahra. Dulu suka sekali sama Sahra atau tidak? Suka, Kak. Cantik. Masih suka sama Sahra atau tidak? Suka, Kak, suka. Saya sudah didiksar di Bromo, sudah banyak kali saya sudah didiksar sama yang pegang kamera. Hasilnya sampai sekarang saya dapatkan bukan lumayan, tapi banyak dari pengetahuan, pergaulan, semua saya dapat di sini. Baru saja untuk kerja keras, cari uang, dan mengumpulkan waktu agar bisa touring kemana-mana seperti kakanda-kakanda. Kepengurusan saya hampir putus asa lah. Kopdarnya itu cuma bertiga. Entah kenapa selalu tegang sama Bro Ari. Nah, itulah indahnya komunitas. Karena kapannya kita cuma satu kepala, yang misalkan pada saat itu saya punya kepengurusan yang mau berdiri terus, yang ceritanya saya mau otoriter, itu susah. Ya namanya komunitas lah, bagaimana. Tapi itulah yang memperkuat persaudaraan kami sampai sekarang ini. Bagaimana caranya Willy? Modal nekat sih. Kenapa Coba-coba aja. Terus sekarang bisa. Kalau mau pintar Willy ya harus banyak uang. Karena kalau ada insiden atau yang tidak diminta-minta jatuh gitu, ongkosnya banyak. Kemarin habis berapa? Kemarin pernah terjun ke sawah. Habis berapa? Kurang lebih ada berapa? 50 kayaknya. Yang pertama dikenal siapa? Yang pertama itu kapten sebelumnya. Siapa? Kak Fadlan, baru kenal Kak Icul. Oke. Siapa paling disuka di Indo 50? Sejauh ini mungkin Kak Icul. Sudah betulan atau tidak? Berminat tidak gabung di Indo 50 RC karena umurnya sudah cukup, bagaimana? Iya, kalau ada bisa masuk gantikan bapak ya bisa, boleh. Serius atau tidak? Insya Allah serius. Kenapa? Jadi sekarang ini teman-teman mau bertanya kepada saya, kenapa setiap touring
selalu beda-beda yang dibonceng. Jadi jawabannya adalah saya tidak pernah membonceng pada saat touring. Kita lebih suka yang besar tapi pendiam, atau yang kecil tapi yang lincah. Saya suka kecil lincah. Apa yang buat Kari sampai saat ini rela bertahan, meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk komunitas kita ini. Sedangkan kalau mau dipikir jeleknya bilang ada nih generasi yang lain. Karena saya senang di Endo 50. Saya dari dulu menjaga kekeluargaan. Biarpun kita seringkali berbeda pendapat, tapi itu semua akan terselesaikan karena di setiap komunitas kalau tidak ada perbedaan pendapat itu bukan otoriter. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Saya punya keluarga di luar rumah adalah N250 dan saya bisa kemana-mana bertemu dengan teman-teman di Indonesia. Itu karena N250 Jadi buat teman-teman yang muda-muda, nikmati umurnya yang masih muda, karena kalau sudah ada nikah itu dikurangi. Nanti kita gas pada saat umur 40-50an kembali, brother. Jadi untuk saat ini sengaja saya main motocross karena itu meluangkan waktu cuma sedikit Sabtu Minggu. Jadi pesannya cari uang banyak-banyak buat anak muda biar bisa touring kemana-mana. Ke Sentul waktu jalan di Jakarta, kenapa bisa nabrak pembatas busway? Kita di Makassar tidak ada jalur busway, brother, dan saya masuk jalur busway dan saking paniknya kita ditilang nanti di sana orang, dan pada saat itu kita semua kekurangan duit. Jadi cari jalan pintas, gas. Setelah berkeluarga, apakah kalau ada ajakan touring ke luar Sulawesi masih mau ikut atau tidak? Dipikirkan 90% tidak. Tapi kalau di luar negeri diusahakan. Yang pertama adalah Asia. Nanti kita ke Eropa. Kita sudah janjian sama Daet, sama Ropi dan Bro Sahid. Tapi tidak tahu Bro Sahid nanti masih kuat atau tidak. 10 tahun ke depan, brother. Atau 15 tahun ke depan. Jangan sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, ya kita sama-sama menabung, sisihkan uang, atau kita fokus dulu untuk saat ini sampai sebanyak-banyaknya. Kita bahas masalah sponsor karena Ardi tadi sebut. Jadi sponsor itu kita hanya hitungan bonus. Kalau ada sponsor ya alhamdulillah, kalau tidak ada sponsor ya selamat, Anda beruntung. Dan saya juga sebagai anggota Endo 50 RC Makassar dan sekalian Korwil buat Endo 50 RC Indonesia, pesan buat teman-teman, jangan pernah bosan bertemu dan jangan pernah bosan menjaga silaturahmi bersama teman, dan saya doakan kita semua menjadi sukses dan sehat selalu. Ya, pesan terakhir buat kapten baru, sedikit atau banyaknya anggota, jangan pernah putus asa karena yang menentukan itu adalah kapten. Jadi bisa mengadakan kegiatan seperti touring, event, lebih banyak riding juga, sering-sering riding. Pesan buat kapten baru, buatlah community untuk jadi solid.